wal kufaru tawi birang kafir iku mukhadabuna den dawe kabeh bi furu'i syar'i kelawan bira-bira pang syariat ala sahihi ing atase qaul kang sahih wa bima lan den perintah lan den khitabi iklan barang la tasih kang rasa apa furu'u syariah illa bi iklan ma wa huwa utama la tasih iku al-islam ittifaqan kalau mufaqate ulama. Orang-orang kafir itu diomongi, dikhitabi, diperintahkan melakukan cabang-cabang syariat. Ada usul syariah, ada furu'us syariah. Usul syariah itu akidah. Furu'us syariah adalah hukum-hukum halal, haram, wajib, makruh, haram, sunnah. Dan diperintahkan melakukan sesuatu yang tidak sah cabang-cabang syariat itu kecuali dengan melakukan itu, yaitu Islam. Faqulu tadum sallam da'aduh ta'ala karena anak dari Allah Ta'ala adalah masyarakat fi saqara qalu lam lakum minal musallin ma utai apa iku salakakum manjingaken apa makum isor kabeh fi saqara indan neraka saqar qalu ngecap so kufar lam laku ora ana sapa kita iku minal musallin setengah daging beberong kang salat iku hujjatun khabarnya qauluhu iku hujjatun hujjah dil qauli sahih maring qaul kang sahih wakilan tindakan apa innahum satuni kufariku ghairu mukhadabina araden perintah kabeh bi furu'i syariat kelawan beberapa syariat ya adam sihatiha karena orang-orang sahih furu'i syariat minum saking kufar qabla al-islamin durung Islam. Karena Allah Ta'ala berfirman, apa yang menyebabkan kalian, apa yang memasukkan kalian ke neraka saqar? Orang-orang kafir menjawab, karena kami tidak pernah melakukan sholat. Firman Allah ini adalah sebagai hujjah, sebagai dalil untuk qaul yang benar tadi, bahwa orang-orang kafir itu diperintahkan melakukan syariat. Karena jawaban mereka, karena kami tidak sholat. Bukan karena kami tidak Islam, tapi karena kami tidak sholat. Ada yang berpendapat bahwa orang-orang kafir itu tidak diperintahkan melakukan cabang-cabang syariat. Kenapa? Karena syariat-syariat itu tidak sah kalau belum Islam. Puasa tidak sah kalau Islam. Haji, zakat, termasuk sholat tidak sah kalau belum Islam. Makanya tidak diperintahkan furu'u syariah. Wa adami muakhadatin biha. Lan karena orang-orang nyiksa ing kufar biha kalau sebab furu'u syariat. Biar sebab meninggal furu'u syariat ba'dahun dalam Islam. Alasan kedua karena orang-orang kafir itu ketika sudah masuk Islam tidak dapat hukuman, berpuluh-puluh tahun tidak sholat, berpuluh-puluh tahun tidak puasa Ramadan, itu dia ada hukumannya. Berarti orang kafir itu tidak diperintahkan melakukan kewajiban-kewajiban syariat, meninggalkan larangan-larangan syariat. Wajiban dan jawab Abu Qil qilin lahum wa yuru mukhatabin bi anna faidata khitabihim wala satani faidai merintah kufar biha kala furu'u syariah iku buhum nyiksa ing kufar alaiha ing atase atau alaiha karena ninggal furu'u syariat
Wa adamu sihhatiha bil kufri utawi sae utawi ora-orane sae furu syariat fi hadil kufri dalam tingkah kufur iku lidawaqbu biha karana dadikan deke furu syariat dadikan dek ala niyati niat atau waqifati kang dadikan dek kang butuh niat alal islami ingat Islam ingat Islam. Pendapat kedua yang mengatakan orang kafir tidak diperintahkan hukum-hukum syariat itu adalah dibantah dengan jawaban, dijawab itu di debat dijawab begini bahwa kenapa orang-orang kafir harus diperintahkan mengamalkan cabang-cabang syariat. Itu gunanya, faedahnya, padahal tidak sah. Ya agar nanti faedahnya adalah dapat siksaan. Kok siksaan saya siksaan saya kok parah? Ya karena tidak sholat lagi kamu tidak puasa, kamu tidak haji. Itu faedahnya mereka harus diperintahkan cabang syariat. Sedangkan tidak sah cabang-cabang syariat diamalkan orang-orang kafir, itu gak bisa sebagai alasan bahwa orang kafir tidak diperintahkan pada syariat. Itu karena furu syariat itu harus niat. Salat harus niat, puasa harus niat, haji harus niat, zakat harus niat. Yang mana niat itu harus Islam, tergantung pada Islam, harus Islam. Wa amma adamu muakhadatiha anapun utawi oranane nyiksa itu memberi hukuman biha kala sebab furu syariat ba'dal Islam iku fatarghiban ay fakana targhiban iku ana apa adamul muakhadzah iku targhiban demenaken lahum maring kufar fil islamin dalam manjing Islam Kenapa orang-orang kafir tidak diberi hukuman setelah masuk Islam? Karena ayatnya gimana? Ayat yang menunjukkan bahwa orang kafir itu setelah Islam gratis, nggak wajib qada. Mana ayatnya? Nggak ada sabal. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ya ayyuhalladzina qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir ketika mereka menghentikan kekafirannya sudah masuk Islam, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dosa tidak sholat, dosa tidak puasa, dosa tidak kecuali hakul adami, wal amru utai perintah amnafsiyu kang bangsa ati merintah bisyai kan siji iku nahyun nyegah andidihi saking lelawanane syai. Bimana anna ta'alluqul amri kalam ala satune gumantunge perintah bisyai iklan siji. Awa si ta'alluq iku ainu ta'alluqihi
kahanane gumantongi amri bil kafi kelawan apa nyegah katanya mah nyegah kelawan ngedoi andidihi saking lalawanane syekh wahidan kanal dabdidduh iku padha uga siji kan ana abad diddu lalawanane kadid disukuni kaya lalawanane menang alladzi wa kang utahe didisukun iku at-taharruku ababa au aksara ta luwih akeh kadid dilqiyami kaya lalawanane ngedeg alladzi wa kang utawi didul qiyami iku aku uduh lungguh dikau dan liangan oleh istilaqau lan turun rumah memerintah sesuatu itu artinya adalah melarang melakukan sebaliknya sesuatu itu artinya ialah bahwa keterkaitan perintah untuk melakukan sesuatu itu ya terkaitan dengan lawan atau sebaliknya sesuatu tersebut. Baik lawannya sesuatu itu hanya satu, seperti lawan diam. Lawannya diam bergerak, nggak ada yang lain. Pasti lawannya diam bergerak. Lawannya atas masih banyak, ada kiri, samping, bawah. Lawannya gerak, diam adalah bergerak satu saja. Atau lawan itu banyak, lebih banyak dari satu. Seperti lawannya berdiri, tidak berdiri. Tidak berdiri itu bisa tidur, bisa tengkurap, bisa bersandar. Dan lain-lain. Fadlabu mongko nyupri ta'alluqun wahidun. Fadlabu mongko nyupri iku lahu kati talab ta'alluqun wahidun uta gumantung kang siji bi amraini kelan perkara loro huma kang uta amraini iku fi'lu syai'i ngelakoni sujiji wal kafu lan ngedoi nyegah tak nyaman nyegah awal kabul menghindar ngedoi an diddihi saking nalone syekh. Jadi perintah dalam tu perintah itu punya satu kaitan tapi berkaitan dengan dua perkara. Yang dua perkara itu adalah harus melakukan sesuatu. Yang kedua harus menjauhi sesuatu tersebut, sebaliknya sesuatu tersebut. Widbaril awali wa amrun. Mongko kelawan milang-milang perkara kang berawal wa utawi dharab iku amrun perintah. Abi tibari tsani lan kelawan milang-milang amar kami bendu wa utawi dharab iku nahyun nyegah. Meninjau perkara pertama yaitu melakukan sesuatu itu namanya amar perintah. Kalau meninjau perkara yang kedua itu sebaliknya itu namanya larangan. Wakilan dan dawakan inal amra sedene merintah bisa iklan siji iku laisa arano apa amar bisa iku ainan nahyi kahanane nyegah andidihi saking lalawane syekh walakin yatadammanuhu tetapi ini nyimpen apa amru bisyai hu ing nahi. Ada yang berpendapat begini bahwa memerintah sesuatu, menyuruh sesuatu itu bukanlah melarang sesuatu itu sebaliknya sesuatu. Akan tetapi perintah melakukan sesuatu itu mengandung larangan melakukan sebaliknya. Wakilan dan doakan laisa ainahu wala yatadammanuhu. Dan didoakan laisa arana abu amru bisyai iku ainahu kahanane nahi amdiddi wala yatadammanuhu lan orang nyimpen apa amr bisyai hu ing nahi amdiddi.
Wa azahu lan bangsaaken hu ing qil ketiga ini sapa sahibu jam'il jawami'i wong kang andene kitab Jam'ul Jawami Imam Subki Tajuddin Subki As-Subki lil musannifi maring ke musannif. Ada pendapat lain bahwa memerintah sesuatu itu bukan melarang sebaliknya sesuatu dan bukan mengandung larangan sebaliknya. Pendapat ketiga ini oleh pengarang kitab Jam'ul Jawami dituduhkan dikatakan oleh pengarang ini Waraqat yaitu Imam Haramain Imam Haramain katanya Imam Subki wa ma mafhumal amri anapun utawi mafhum lurune perintah wa nahyi lan nyegah iku fala nizaah mongko ora ana khilaf iku maujud fi taghayyurihima ing dalem beda-bedane mafhumayil amri wan nahyi wa kadzalika kono lan nizaah kono mafhumayil amri an nahyi mafhumal lan nizaah ora ana khilaf iku maujud fi annal amr lafdhiya inna zuhni perintah kamu salafat iku ainan laiku laisa alana apa amr nahi aw lafdhi iku ainan nahi al lafdhi kahanane larangan kang bangsa perintah wala saute kal kang laisa iku annahu setune amr lafdhi iku la tadammanuhu ora nyimpen apa amr lafdhi hu ing nahi lafdhi wakilan dina akan apa itu dhammanuhu nyimpen apa amar lafzi hu ing nahi lafzi. Adapun pengertian mafhum itu pengertiannya perintah dan larangan itu ulama tidak ada beda pendapat sama sekali. Tidak ada beda pendapat sama sekali bahwa keduanya itu memang beda. Pengertiannya larangan dan perintah itu memang beda. Dan juga tidak ada khilaf ulama bahwa perintah verbal, bukan herbal, verbal. Perintah secara lidah, secara ucapan itu bukan larangan secara ucapan. Beda, adalahnya kalau larangan. Idrib dengan la tadrib pasti beda. Idrib dengan la tadrib beda. Sholli dengan la tusolli beda. Menurut qaul yang lebih sahih bahwa perintah verbal itu tidak mengandung larangan verbal. Pendapat ketiga adalah enggak mengandung. Fa idza qala mengko terkali ngucap sebuah ngucap uskun menengo sira fa ka'annahu mongko kaya sedene wong iku kala ngucap sebuah ngucap la tataharrak aja obabah sira li'annahu kartine kelakuan iku la tahaqqaqu ora nyoto apa sukun meneng illa bil kaffi aing kelan ngedoi ane taharruki saking obah. Jadi apabila ada orang berkata diam itu bahasa Indonesia ada dua ya. Ada diam jangan ngomong, ada diam jangan bergerak. Kalau Arab sendiri-sendiri, diam jangan ngomong itu uskut, diam jangan bergerak adalah uskun. Uskun diam itu berarti maknanya adalah seakan-akan dia mengatakan jangan bergerak. Kenapa? Diam itu bermakna jangan bergerak juga karena tidak mungkin diam itu kecuali harus tanpa bergerak. Waman